Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Toro dari kelas 6 TIP 1, NPM 22010037 dari Universitas Dharma Wacana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang telah diberikan oleh dosen untuk sedikit dipresentasikan. Baik, langsung saja ke program yang pertama. Nah, di bagian pertama ini dia menggunakan metode Lucas-Kenneth Optical Flow untuk melacak pergerakan titik-titik fitur dalam sebuah video. Nanti video ini bakal di play dan dilihat apakah titik-titik tersebut itu muncul. Dan script ini itu mendeteksi titik-titik fitur pada frame pertama lalu melacak pergerakan antar frame dengan optical flow. Jadi nanti bila ada objek yang bergerak, nanti dia bakal diikutin oleh titik-titik tersebut. Baik, langsung saja kita coba ini menggunakan video yang saya dapatkan dari internet. Oke. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ada titik-titik yang mengikuti beberapa objek manusia yang sedang berjalan. Tapi mungkin ini satu kekurangan. Jadi dia tidak mengikuti semua pergerakan ini kan kayak banyak nih yang tidak tidak muncul titik-titiknya untuk di track gitu kan ya. Baik, kita lanjut ke program yang kedua. Nah, program yang kedua ini ia menerapkan metode background subtraction. Sebentar. Oke. Menggunakan metode background subtraction dengan algoritma MOG2 untuk mendeteksi objek bergerak dalam video dengan memisahkan foreground dari background. Nah, mungkin kedengarannya agak membingungkan, cuma kalau dilihat mungkin akan seperti agar mudah dipahami. Coba dilihat saja. Ya, seperti ini. Jadi dia mensubtract atau memisahkan antara foreground dan dari backgroundnya seperti ini. Jadi objek-objek yang deteksi hanya manusia-manusia seperti ini. Dia mendeteksi bahkan untuk garis-garis marka jalannya juga ikut terdeteksi. Ternyata ini juga ada sepeda seperti itu. Sepeda ikut terdeteksi juga oleh program tersebut. Baik, kita langsung ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dia menggunakan YOLO V8. Metode Deep Learning YOLO V8 untuk mendeteksi objek dalam video. Kemudian diberikan gambar bounding box di sekitar objek yang terdeteksi. Jadi nanti dia akan mendeteksi objek-objek yang sudah ditentukan dari program ini, nanti baru diberikan frame atau kotak itu untuk memberi label apa yang dideteksi oleh program ini. Nah, seperti ini. Langsung di run saja. Ya. Jadi dia ada person yaitu orang, terus ada bicycle, dia ada handbag juga tadi sempat terdeteksi ternyata. Ya, ada person handbag dia terdeteksi, bicycle juga terdeteksi ternyata sampai ke handbag, person, bicycle, orang-orang ya, seperti itu. Jadi dia memberikan label, dia ada handbag yaitu tas tangan, person ini orang, bicycle sepeda dan lain-lain gitu. Di sini hanya kebanyakan manusia-manusia saja yang terdeteksi. Ya, seperti itu.
Baik, ini untuk video yang saya cari di internet. Sekarang kita coba untuk video yang diberikan oleh dosen untuk di training, untuk dicoba. Ya, ini yang pertama menggunakan metode Lucas Skelet Optical Flow tadi. Di sini juga tuh terlihat orangnya mendapatkan titik-titik tuh, jadi ikut di track orangnya. Tapi ada beberapa objek yang tidak ikut tertrack seperti ini, ada orang berjalan, orang ini, beberapa tidak ikut tertrack seperti itu. Oke. Lalu yang kedua, untuk video yang diberikan oleh dosen, sebentar, tes. Nah, sama di sini juga seperti yang sebelumnya juga, dia menggunakan background subtraction dengan algoritma MOG2. Nah, dia mendeteksi orang. Sebenarnya tadi kan di sekitar sini itu ada mobil, dia tidak ikut terdeteksi. Ini ada orang. Nah, di sini sebenarnya ada yang unik atau gimana, ternyata dia bisa mendeteksi dari apa yang namanya itu pantulan cermin. Ternyata ikut terdeteksi juga di sini. Nah, bisa dilihat sini ada seperti apa sedikit nih, sedikit apa bayangan dari orang-orang ini. Jadi bisa untuk lebih jelasnya seperti kita ulang sedikit lagi. Waktu di telat bagian sini, di sini. Ini ada orang keluar. Nah, di sini nanti dia akan ada pantulan dari orang ini. Ternyata dia bisa mendeteksi dari pantulan cahaya, bahkan untuk pantulan cermin pun ikut terdeteksi. Cukup unik. Baik, ini untuk yang kedua seperti ini. Lalu kita lanjut yang ketiga dengan video yang diberikan oleh dosen. Tes AI. Nah, di sini yang menggunakan deep learning YOLOv 8. Nah, ini di sini mungkin ini ada satu kekurangan, mungkin ini ditulis sebagai burung karena bentuknya mirip seperti burung, tapi entah ini ternyata hanya mungkin papat atau plang besi, entah besi apa, sehingga tidak tahu. Yang dihitung, yang dibacanya dideteksi sebagai burung gitu. Ya, tapi untuk yang lainnya deteksinya cukup akurat, yaitu orang person ini cukup akurat. Jadi juga ada mobil dan truk. Bedanya di sini mereka hanya ya orang-orang yang lewat saja, tidak menggunakan tas gandeng kah atau sepeda kah. Gitu. Hanya orang-orang yang sedang berjalan. Gitu. Seperti itu. Baik. Nah, mereka hanya deteksi apa. Oke, stop. Nah, untuk perbandingannya yang bisa dilihat tadi, untuk yang pertama dari video saya dan video yang diberikan oleh dosen, bisa dilihat sedikit perbandingannya, yaitu mungkin di tempat video yang saya gunakan itu orang-orang gitu, saya mikir awalnya itu adalah orangnya terlalu banyak. Nah, makanya titik-titiknya ini tidak men-track objek-objek yang sedang bergerak ini. Ternyata pas saya lakukan ke video yang diberikan oleh dosen pula, ternyata ada beberapa juga yang tidak
tidak ikut terdetek seperti itu. Saya kan pikir di sini karena orangnya terlalu banyak makanya tidak ikut terdetek seperti ini dia hanya satu. Orang-orang ini kan tidak ikut terdeteksi, gitu. Tidak ikut tertrack seperti itu. Nah, perbedaannya mungkin ini satu buah kekurangan atau memang programnya seperti itu. Saya belum mendalami lagi. Saya juga masih perlu banyak belajar lagi. Baik, itu untuk program yang pertama seperti itu, semoga mudah dipahami. Lalu yang kedua ini untuk perbandingan dari video yang saya gunakan dan video yang diberikan oleh dosen, yaitu background subtraction dengan algoritma MOG2. Nah, di sini mungkin karena jarak kamera yang di video yang diberikan oleh dosen ini jarak kameranya jauh, jadi dia tidak mendeteksi area 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 rumputan yang ada di atas ini, dia tidak ikut terdeteksi itu seperti itu. Tapi ini agak mendeteksi nih seperti ini kan area rumput terdeteksi. Terus juga mobil juga tidak terdeteksi gitu. Mobil ada truk, ada mobil di sini tidak terdeteksi, hanya orang-orangnya saja gitu. Nah, sedangkan pada video yang saya gunakan dia mendeteksi karena kameranya mungkin dekat dekat ya yang digunakan. Ini kan ikut tersubtraksi dia, ikut terdeteksi. Ada bagian trotoar jalan, ini ada marka jalan untuk garis-garis penyeberangan orang ikut terdeteksi. Ini seperti tas juga ikut terdeteksi, sepeda pula seperti itu. Mungkin karena jarak kamera yang menentukan mungkin ya. Karena di sini semakin dekat dia semakin bisa mensubtraksi objeknya gitu. Seperti itu. Perbedaannya mungkin dari situ yang saya bisa tangkap dan bisa saya jelaskan. Ya, semoga mudah dipahami. Baik, untuk yang ketiga menggunakan YOLO V8. Nah, dari video bapaknya tadi, di sini video yang diberikan oleh Pak dosen mendeteksi orang juga dan mendeteksi truk dan mobil di sini. Nah, tapi di sini ada satu um, apa ya? Satu miskalkulasi atau misprogram. Di sini dia menganggapnya itu adalah burung atau bird. Tapi sebenarnya ini bukan burung sama sekali. Ini hanya pelang yang entah apa itu. Seperti itu. Mendeteksi orang-orangnya gitu, ada orang-orangnya saja. Seperti itu. Ini seperti itu. Baik, untuk video mana belum itu video yang saya gunakan sama juga dia mendeteksi orang-orangnya lalu diberi label seperti ini. Tapi di sini uniknya jarak kamera itu sangat menentukan. Jadi ini ada orang yang sedang menaiki sepeda. Sepedanya ini ternyata ikut terdeteksi dari ada orang person membawa tas tangan atau handbag juga ikut terdeteksi, ikut diberi label di bicycle juga sepeda, handbag juga ada, orang-orang juga person-person ternyata banyaknya orang pun dia masih bisa mendeteksi gitu. Masih bisa memberikan label dengan yang cukup akurat seperti itu tuh. Iya, nah seperti itu. Baik, jadi bisa disimpulkan sedikit yaitu untuk program yang pertama, jika ingin melacak pergerakan titik-titik fitur dalam video bisa menggunakan metode
metode Lucas Kenneth Optical Flow. Nah, nanti dia akan men-track menggunakan titik-titik tersebut. Tapi dia rentan terhadap perubahan lingkungan juga. Nah, seperti itu. Mungkin itu ada salah satu kelemahan dari program yang namanya program juga, guys. Pasti juga bisa salah. Manusia aja bisa salah kok. Lalu untuk yang kedua, program yang kedua ini background suppression. Nah, jika hanya perlu mendeteksi gerakan sederhana tanpa identifikasi objek, adalah pilihan yang terbaik karena cepat dan ringan. Seperti itu. Tanpa mengidentifikasi objeknya, jadi ya udah, kita nggak perlu tahu objeknya apa, nanti dia akan men-track, bukan men-track apa namanya, mensubtraksi, mendeteksi. Lalu ini yang ketiga ini menggunakan metode YOLOv 8 jika membutuhkan deteksi dan klasifikasi objek yang akurat. Nah, YOLOv 8 ini, deep learning YOLOv 8 ini adalah mungkin opsi yang terbaik meskipun lebih berat secara komputasi seperti itu. Makanya tadi beberapa kali saya putar juga agak patah-patah karena mungkin ya itu berat dia, cuma lebih akurat seperti itu. Pemilihan metode tergantung pada kebutuhan spesifik apa yang kita butuhkan, terus jika kecepatan lebih penting daripada akurasi, program nomor 2 ini lebih oke, adalah pilihan yang cukup bagus jika pelacakan lebih diutamakan untuk melacak gitu. Nah, program yang pertama yaitu menggunakan Lucas Kenneth Optic Flow, ya kan, Lucas Kenneth Optical Flow itu bisa digunakan, tapi jika ingin hasil yang lebih akurat dan mudah dalam mengidentifikasi objek, nah, menggunakan metode Deep Learning YOLOv 8 adalah opsi yang terbaik. Seperti itu. Nah, baik, sekian untuk presentasi singkat dari saya. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.